Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang di depan 300 tamu undangan, suamiku berteriak, "Ku lelang istri tak berguna ini, 300.000 saja." Semuanya tertawa menghinaku, dan tiba-tiba seorang pria berdiri dan berkata, "Ku bayar 50 miliar." Seketika senyum di wajah suamiku lenyap. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Amelia. Jika seseorang bertanya bagaimana rasanya mencintai dengan seluruh hati, aku bisa menjawabnya tanpa ragu. Aku pernah menjalani semua itu. Aku pernah percaya bahwa kesetiaan, pengorbanan, dan doa akan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Namun, hidup ternyata memiliki cara yang berbeda untuk menguji seseorang. 8 tahun yang lalu, aku menikah dengan Arman. Saat itu kami bukan siapa-siapa. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Atapnya sering bocor ketika hujan turun. Dindingnya lembab. Perabotan di dalam rumah pun sangat sederhana. Meski begitu, setiap pagi aku selalu bangun dengan senyum karena percaya kami sedang membangun masa depan bersama. Arman sering menggenggam tanganku sambil berkata, "Percayalah, Mel, suatu hari nanti aku akan membuatmu hidup berkecukupan." Aku selalu mengangguk sambil tersenyum. "Aku tidak butuh hidup mewah, Mas. Selama kita bersama, itu sudah cukup." Kalimat itu benar-benar keluar dari hatiku. Saat Arman ingin membuka usaha kecil di bidang distribusi bahan bangunan, kami sama sekali tidak memiliki modal. Tabungan kami bahkan tidak cukup untuk menyewa gudang sederhana. Aku masih ingat malam ketika aku membuka kotak kayu peninggalan almarhum ibuku. Di dalamnya hanya tersisa beberapa perhiasan emas, gelang, kalung, dan cincin sederhana. Semua itu adalah kenangan terakhir dari ibuku. Aku memandangnya cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Mas, jual saja semuanya." Arman langsung menatapku. "Itu peninggalan ibumu. Aku yakin ibu juga ingin melihat kita berhasil." Esok harinya aku menjual seluruh perhiasan itu. Tanganku memang terasa ringan saat menyerahkannya kepada pembeli. Tetapi hatiku seperti kehilangan sebagian dari kenangan masa kecilku. Meski begitu, aku tidak pernah menyesal. Aku percaya pengorbanan hari itu akan menjadi pondasi keluarga kami. Modal usaha akhirnya terkumpul. Namun perjalanan kami masih jauh dari mudah. Pada pagi hari aku bekerja sebagai admin di sebuah toko bangunan. Sepulang kerja, aku menerima pesanan kue dari tetangga. Malam hari aku masih membantu Arman menyusun laporan penjualan, mencatat pengeluaran, membalas pesan pelanggan, hingga mengemas barang yang akan dikirim keesokan harinya. Seringkali aku baru tidur setelah lewat tengah malam. Keesokan paginya aku kembali bangun sebelum azan subuh berkumandang. Rumah tetap harus bersih. Makanan harus tersedia. Pakaian Arman harus rapi. Aku ingin ia berangkat bekerja tanpa memikirkan urusan rumah. Melihatku kelelahan, Arman sering memelukku. "Maaf ya, Mel, aku belum bisa membahagiakanmu." Aku hanya tersenyum. "Jangan minta maaf. Kita sedang berjuang." Tahun demi tahun berlalu. Perlahan usaha Arman berkembang. Gudang kecil berubah menjadi kantor sederhana. Truk pengiriman bertambah. Karyawan semakin banyak. Pesanan datang dari berbagai kota. Aku ikut bersyukur. Setiap kali mendengar orang memuji keberhasilan perusahaan Arman, hatiku ikut bangga. Bagiku, keberhasilan suamiku adalah kebahagiaanku juga. Namun, tanpa kusadari, kesuksesan mulai mengubah seseorang yang paling kucintai. Arman tidak lagi pulang tepat waktu. Awalnya ia beralasan menghadiri rapat dengan investor. Kemudian bertambah menjadi jamuan makan malam bersama klien. Lalu perjalanan bisnis keluar kota. Semakin lama, rumah hanya menjadi tempatnya berganti pakaian dan beristirahat beberapa jam sebelum kembali pergi. Aku mencoba memahami. Sebagai istri, aku tidak ingin menjadi penghalang karir suamiku. Tetapi perubahan itu semakin terasa.
Ia mulai jarang mengajakku berbicara. Senyumnya semakin sulit kulihat. Bahkan ketika kami makan bersama, pandangannya lebih sering tertuju pada layar ponsel daripada kepadaku. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa ada masalah?" Arman bahkan tidak mengangkat wajah. "Tidak ada. Kamu akhir-akhir ini kelihatan berbeda." Ia menghela napas panjang. "Mel, jangan terlalu sensitif. Aku capek." Jawaban singkat itu membuatku memilih diam. Aku tidak ingin memperpanjang perdebatan. Beberapa minggu kemudian aku mengetahui perusahaan Arman berhasil masuk dalam daftar perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Namanya mulai sering muncul di media bisnis. Ia diundang ke berbagai acara bergengsi. Foto-fotonya bersama pejabat dan pengusaha terkenal memenuhi berita. Aku ikut bangga. Namun anehnya, tidak sekalipun Arman mengajakku hadir. Saat seorang tetangga bertanya, "Bu Amelia tidak ikut mendampingi Pak Arman di acara penghargaan?" Aku hanya tersenyum. Mungkin acaranya khusus tamu perusahaan. Padahal jauh di dalam hati, aku mulai merasa dijauhkan. Suatu sore aku mengantarkan makan siang ke kantor pusat perusahaan yang kini berdiri megah. Belum sempat masuk ke ruang utama, seorang resepsionis menghentikanku. "Ibu sudah membuat janji." "Saya istri Pak Arman." Perempuan itu tampak ragu. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Pakaianku memang sederhana. Tas yang kubawa pun sudah lama kupakai. "Maaf, Bu. Bapak sedang menerima tamu penting." Aku akhirnya pulang tanpa sempat bertemu suamiku. Sejak hari itu, ada perasaan yang sulit kujelaskan. Bukan karena aku iri pada kesuksesannya. Aku hanya merasa aku tidak lagi memiliki tempat di dalam hidup Arman. Hingga 3 hari sebelum ulang tahun perusahaan, Arman tiba-tiba pulang lebih awal. Ia meletakkan sebuah kotak berisi gaun mahal di atas meja tanpa menatapku. "Pakai ini." Aku memandang gaun itu dengan bingung. Untuk apa? Ada pesta ulang tahun perusahaan. Semua investor, pejabat, dan relasi penting akan hadir. Hatiku sedikit berbunga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengajakku menghadiri acara besar. Namun sebelum aku sempat tersenyum, Arman kembali berbicara dengan nada dingin. "Datang saja. Jangan banyak bicara. Dan jangan mempermalukan aku di depan tamu." Kalimat itu membuat senyumku perlahan menghilang. Aku menatap wajah suamiku yang kini terasa begitu asing. Entah mengapa, sejak detik itu, hatiku terus mengatakan bahwa pesta mewah tersebut bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan Arman. Dan firasat buruk itu semakin kuat ketika aku melihat senyum tipis yang sama sekali tidak pernah kulihat sebelumnya. Sepanjang perjalanan menuju ballroom hotel tempat perayaan ulang tahun perusahaan berlangsung, perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Aku mengenakan gaun yang diberikan Arman 3 hari sebelumnya. Ketika pertama kali melihatnya, aku mengira gaun itu dipilih khusus agar aku tampil anggun. Namun setelah tiba di lokasi, barulah aku menyadari kenyataan yang membuat dadaku sesak. Di antara para tamu yang mengenakan gaun mewah, setelan jas rancangan desainer ternama, serta perhiasan berkilauan, pakaianku terlihat sangat sederhana. Potongannya sudah tidak mengikuti tren. Warnanya pun tampak kusam di bawah cahaya lampu kristal yang memenuhi ballroom. Aku mulai mengerti. Bukan karena Arman tidak mampu membelikanku pakaian yang lebih layak. Ia memang sengaja ingin membuatku terlihat berbeda. Ballroom hotel itu dipenuhi hampir 300 tamu undangan. Para pejabat daerah, pengusaha nasional, investor asing, rekan bisnis, awak media, hingga keluarga besar memenuhi setiap sudut ruangan. Alunan musik orkestra terdengar lembut, sementara layar raksasa menampilkan perjalanan perusahaan Arman dari sebuah gudang kecil hingga menjadi perusahaan bernilai sangat besar. Semua orang memberikan tepuk tangan. Semua orang memuji keberhasilan suamiku. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. Seperti biasanya, aku memilih menjadi pendukung yang diam. Beberapa tamu menoleh ke arahku. Tatapan mereka membuatku tidak nyaman. Ada yang berbisik kepada rekannya,
Itu istrinya Pak Arman. Bukankah penampilannya terlalu sederhana? Kurang cocok mendampingi pengusaha sebesar itu. Aku mencoba mengabaikan semua bisikan itu. Aku terus mengingatkan diriku sendiri bahwa penampilan bukanlah ukuran kebahagiaan. Namun, semakin lama aku berada di sana, semakin terasa bahwa Arman sengaja menjaga jarak dariku. Ia menyapa hampir semua tamu. Bersalaman, tertawa, berfoto bersama. Tetapi tidak sekalipun memperkenalkanku sebagai istrinya dengan bangga. Kalaupun ada yang bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Iya, itu Amelia." Tidak ada senyum, tidak ada kebanggaan, tidak ada penghargaan. Di sisi lain ruangan, aku melihat seorang perempuan muda berdiri tidak jauh dari Arman. Penampilannya sangat elegan. Gaunnya mewah, riasannya sempurna. Mereka beberapa kali saling bertukar pandang dan tersenyum. Hatiku mulai dipenuhi pertanyaan. Siapa perempuan itu? Mengapa Arman terlihat jauh lebih hangat kepadanya daripada kepadaku? Sebelum sempat mencari jawabannya, pembawa acara mempersilakan Arman naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Seluruh ballroom dipenuhi tepuk tangan. Arman melangkah dengan penuh percaya diri. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perusahaan kami." Pidatonya disambut tepuk tangan meriah. Ia menceritakan perjalanan bisnisnya, tentang kerja keras, tentang keberanian mengambil risiko, tentang mimpi besar. Aku mendengarkan semuanya sambil tersenyum tipis. Meskipun ada banyak bagian yang sebenarnya kami perjuangkan bersama, aku tidak pernah berharap namaku disebut. Aku hanya ingin malam itu berlalu dengan tenang. Namun ternyata aku salah. Di tengah pidatonya, Arman tiba-tiba menghentikan ucapannya. Ia memandang ke arahku. "Amelia, sini." Aku sedikit terkejut. Semua mata langsung mengarah kepadaku. Dengan langkah pelan aku mendekati panggung. Begitu aku berada di dekatnya, Arman tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku dengan cukup kuat. "Ayo naik." Bisiknya terdengar dingin. Aku mencoba tersenyum kepada para tamu, meskipun jantungku berdegup sangat cepat. Sesampainya di atas panggung, aku berdiri di samping Arman tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. "Apa yang sedang kamu lakukan, Mas?" tanyaku lirih. "Tunggu saja." Jawabannya membuat bulu kuduku meremang. Arman mengambil sebuah mikrofon. Senyumnya semakin lebar. "Agar acara malam ini lebih seru, saya ingin membuat hiburan kecil." Beberapa tamu mulai tertawa. Aku semakin tidak mengerti. Kemudian Arman menepuk bahuku pelan, seolah aku hanyalah bagian dari sebuah pertunjukan. "Lihat istri saya." Aku mematung. Ia tidak mengerti dunia bisnis. Tidak pandai bergaul. Tidak pernah bisa menunjang citra perusahaan. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Dadaku terasa sesak. Aku menoleh kepadanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas, cukup." Aku berbisik memohon. Namun Arman justru mengangkat mikrofon lebih tinggi. Suaranya menggema ke seluruh ballroom. Daripada jadi beban. Ia berhenti sejenak. Tatapannya berkeliling ke arah para tamu. Lalu, dengan senyum sinis yang belum pernah kulihat sebelumnya, ia berteriak lantang, "Siapa yang mau istriku?" Seluruh ruangan mendadak sunyi selama beberapa detik. Aku membeku. Arman kembali berteriak, "Ku lelang." Beberapa tamu mulai tertawa karena mengira itu hanya candaan. Namun Arman melanjutkan dengan nada yang jauh lebih keras. 300.000 saja. Gelak tawa langsung memenuhi ballroom. Beberapa orang bertepuk tangan. Sebagian lagi bersiul. Ada yang saling bercanda sambil menunjuk ke arahku. "Murah sekali. Naikkan sedikit. Jangan-jangan masih kemahalan." Setiap kalimat yang kudengar terasa seperti menghantam dadaku. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Tanganku gemetar. Napas terasa berat. Air mata memenuhi pelupuk mataku. Tetapi aku berusaha sekuat tenaga agar tidak menangis di depan ratusan orang. Aku hanya menatap lantai. Selama bertahun-tahun aku menjaga kehormatan suamiku.
Aku menjual warisan ibuku. Aku bekerja siang malam. Aku membantu membangun perusahaan yang kini mereka banggakan. Namun malam itu, di hadapan sekitar 300 tamu undangan, harga diriku dipermainkan seolah aku hanyalah barang yang bisa ditawar. Arman kembali mengangkat mikrofon. Ayo, 300.000. Ada yang berminat? Tawa para tamu semakin keras. Suasana ballroom berubah menjadi pertunjukan yang sangat menyakitkan bagiku. Aku menutup mata. Dalam hati aku hanya berdoa agar malam itu segera berakhir. Namun tepat ketika gelak tawa memenuhi seluruh ruangan, terdengar sebuah suara laki-laki dari barisan paling belakang. "Nang," tegas, berwibawa. "Aku bayar 50 miliar. Keka." Seluruh tawa berhenti. Musik seolah menghilang. Ratusan tamu serempak menoleh ke arah sumber suara. Aku perlahan mengangkat kepalaku. Sementara senyum di wajah Arman mulai memudar, berganti dengan tatapan penuh kebingungan. Seorang pria perlahan berdiri dari kursinya. Dan langkah pertamanya menuju panggung menjadi awal dari runtuhnya semua kebohongan yang selama ini disembunyikan suamiku. Suasana ballroom yang beberapa detik lalu dipenuhi gelak tawa mendadak berubah sunyi. Tidak ada lagi suara candaan. Tidak ada lagi tepuk tangan. Semua mata tertuju ke arah seorang pria yang berdiri di barisan paling belakang. Aku ikut menoleh. Dari kejauhan, penampilannya sama sekali tidak mencolok. Ia mengenakan setelan jas berwarna gelap dengan potongan sederhana. Tidak ada aksesori mewah yang dipamerkan. Langkahnya tenang. Wajahnya menunjukkan ketegasan. Tetapi sorot matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkahnya membuat seluruh ruangan semakin hening. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Begitu pula sebagian besar tamu yang saling bertukar pandang dengan wajah penuh tanda tanya. Siapa dia? Undangan dari mana? Apa dia mengenal Pak Arman? Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut ballroom. Sementara itu, Arman masih berusaha mempertahankan senyum angkuhnya. Ia menatap pria tersebut dari atas panggung, lalu tertawa kecil. Saudara. Arman mengangkat mikrofon. Kalau mau bercanda, pilih tempat yang tepat. Beberapa tamu ikut tersenyum canggung. Namun pria itu tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Ia tetap berjalan hingga berhenti tepat di depan panggung. Tatapannya lurus ke arah Arman. Aku tidak sedang bercanda. Suaranya tenang, tetapi setiap kata yang keluar terdengar begitu tegas. Aku mengucapkan 50 miliar dengan penuh kesadaran. Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Arman tertawa lebih keras. 50 miliar. Ia menggeleng sambil memandang para tamu. Hebat sekali imajinasimu. Beberapa orang ikut tertawa. Meski kali ini terdengar jauh lebih pelan dibanding sebelumnya. Arman kembali berkata dengan nada meremehkan. Kalau memang punya uang sebanyak itu, kenapa penampilanmu biasa saja? Pria tersebut tetap tenang. Ia tidak membalas ejekan itu. Justru ia memandang ke arahku sesaat. Tatapannya tidak mengandung rasa iba yang berlebihan. Yang kulihat hanyalah penghormatan. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa aku tidak sendirian menghadapi penghinaan malam itu. Aku tidak mengerti mengapa tatapan orang asing itu justru membuatku merasa jauh lebih dihargai daripada selama bertahun-tahun bersama suamiku sendiri. Beberapa investor yang duduk di barisan depan mulai memperhatikan pria tersebut lebih saksama. Salah seorang di antara mereka tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah pucat. Tunggu. Ia melangkah mendekat sambil terus memperhatikan wajah pria itu. Apa benar? Investor lain ikut berdiri. Matanya membelalak. Mustahil. Suasana mulai berubah. Orang-orang yang tadi tertawa kini saling memandang dengan gelisah. Seorang pengusaha senior mendekati pria itu dengan langkah tergesa. Begitu berada di hadapannya, ia sedikit membungkukkan badan. Selamat malam, Pak Adrian. Seketika ballroom menjadi benar-benar sunyi. Nama itu menggema di dalam ruangan. Pak Adrian? Aku melihat wajah Arman perlahan kehilangan warna. Ia mengernyit bingung. Adrian. Sementara itu,
Beberapa investor yang sebelumnya duduk santai kini berdiri penuh hormat. Salah seorang bahkan segera menjabat tangan pria tersebut. "Maaf, Pak Adrian, kami tidak menyadari Bapak hadir malam ini." Bisikan para tamu berubah menjadi kepanikan kecil. Itu Adrian Prasetya, pengusaha yang memiliki investasi di berbagai negara, yang jarang sekali menghadiri acara publik. Ternyata benar-benar beliau. Aku menatap pria itu tanpa berkedip. Namanya Adrian Prasetya. Aku pernah mendengar nama itu dari berita ekonomi di televisi. Seorang pengusaha yang dikenal membangun berbagai perusahaan besar, tetapi hampir tidak pernah mencari sorotan media. Aku sama sekali tidak menyangka pria seperti itu berada di ruangan ini. Lebih tidak kusangka lagi, ia memilih berdiri ketika semua orang justru menertawakanku. Arman masih berusaha menguasai keadaan. Ia memaksakan senyum. "Kalau memang benar Anda Pak Adrian, mengapa ikut menanggapi candaan kecil seperti ini?" Adrian memandangnya tanpa sedikit pun mengubah ekspresi. "Candaan." Ia mengulang satu kata itu dengan tenang. "Lalu menurutmu, mempermalukan istrimu sendiri di depan ratusan orang adalah candaan?" Arman terdiam. Adrian melanjutkan. "Tawaran 50 miliar yang kuucapkan bukan untuk membeli manusia." Ia berhenti sejenak. Tatapannya beralih kepada seluruh tamu yang memenuhi ballroom. "Saya ingin mengingatkan satu hal kepada semua yang hadir malam ini. Suasana benar-benar sunyi. Tidak ada perempuan yang pantas diperlakukan seperti barang dagangan." Setiap kalimatnya terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Harga diri seorang istri tidak bisa dilelang, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dihina hanya demi hiburan. Beberapa tamu mulai menundukkan kepala. Orang-orang yang tadi ikut tertawa kini tampak gelisah. Aku melihat beberapa wartawan mulai mengangkat kamera mereka. Kilatan lampu mulai memenuhi ballroom. Arman mulai kehilangan ketenangannya. Ia mencoba tertawa, tetapi suaranya terdengar dipaksakan. "Pak Adrian terlalu membesar-besarkan masalah. Ini hanya hiburan dalam acara perusahaan." Adrian menggeleng pelan. Hiburan tidak pernah dibangun dari penghinaan terhadap martabat seseorang. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa dihargai. Bukan karena nominal 50 miliar yang diucapkan Adrian, melainkan karena untuk pertama kalinya malam itu, ada seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai beban. Arman mulai terlihat gelisah. Tangannya beberapa kali merapikan jasnya. Tatapannya berpindah-pindah antara Adrian, para investor, dan awak media. Ia sadar suasana telah berubah. Ia tidak lagi menjadi pusat kekaguman. Kini semua perhatian tertuju pada pria yang berdiri dengan tenang di hadapannya. Adrian melangkah satu langkah lebih dekat ke arah panggung. Sorot matanya tetap tenang. Namun kali ini, nada suaranya berubah jauh lebih serius. "Arman." Untuk pertama kalinya ia menyebut nama suamiku secara langsung. "Aku datang ke sini bukan karena tawaran 50 miliar. Ia berhenti sejenak. "Aku datang karena sudah terlalu lama melihat seseorang mengambil semua penghargaan atas perjuangan yang bukan hanya miliknya." Wajah Arman langsung menegang. Aku melihat napasnya mulai tidak beraturan. Adrian menatapnya tanpa berkedip, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali menahan napas. "Kalau malam ini semua kebenaran kubuka." Ia berhenti beberapa detik. Tatapannya semakin tajam. "Hidupmu selesai." Kalimat terakhir yang diucapkan Adrian membuat seluruh ballroom tenggelam dalam keheningan. "Hidupmu selesai." Tidak ada seorang pun yang berani tertawa lagi. Aku masih berdiri di atas panggung dengan tubuh yang terasa lemas. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mengalir perlahan. Namun kali ini bukan hanya karena penghinaan yang kuterima. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa pria bernama Adrian Prasetya itu mengetahui begitu banyak tentang kehidupanku. Arman berusaha menguasai keadaan. Ia tersenyum tipis, meskipun aku dapat melihat rahangnya mulai menegang. "Pak Adrian," katanya sambil mengangkat mikrofon, "saya menghormati Bapak sebagai pengusaha besar.
Tapi jangan datang ke acara perusahaan saya hanya untuk membuat tuduhan tanpa dasar. Adrian tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka sebuah map hitam yang sejak tadi dibawanya. Gerakannya tenang, tidak tergesa-gesa. Justru ketenangan itulah yang membuat seluruh ruangan semakin tegang. Aku tidak pernah berbicara tanpa bukti. Kalimatnya terdengar mantap. Ia mengeluarkan lembar pertama dari dalam map. 8 tahun yang lalu, ketika perusahaan ini bahkan belum memiliki nama, modal awalnya bukan berasal dari pinjaman bank, bukan pula dari investor. Tatapan para tamu mulai tertuju pada dokumen di tangannya. Modal pertama berasal dari hasil penjualan perhiasan warisan milik Amelia. Dadaku langsung bergetar. Aku menatap Adrian dengan mata membesar. Bagaimana mungkin ia mengetahui hal itu? Selama ini aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Adrian mengangkat fotokopi bukti transaksi penjualan perhiasan. Di layar besar ballroom, dokumen itu ditampilkan agar seluruh tamu dapat melihatnya. Tanggalnya, nominalnya, nama pemiliknya. Semuanya sangat jelas. Aku langsung mengenalinya. Itu memang bukti penjualan perhiasan peninggalan ibuku. Ruangan mulai dipenuhi bisikan. Jadi benar istrinya yang memberikan modal. Pantas saja. Tidak pernah diceritakan selama ini. Arman buru-buru mengambil mikrofon. Itu hanya bantuan kecil. Banyak orang membantu saat memulai usaha. Adrian menatapnya tanpa emosi. Bantuan kecil. Ia mengeluarkan dokumen berikutnya. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Lembar kedua memperlihatkan salinan dokumen sertifikat rumah peninggalan orang tuaku. Aku memejamkan mata sesaat. Rumah itu adalah satu-satunya peninggalan keluargaku. Aku masih ingat bagaimana aku menandatangani surat jaminan dengan tangan gemetar demi membantu Arman mendapatkan tambahan modal usaha. Kala itu Arman berjanji. Hanya sementara, Mel, setelah usaha kita berhasil, rumah itu akan kembali aman. Aku mempercayainya tanpa sedikit pun rasa curiga. Adrian menoleh ke arah para tamu. Sertifikat rumah ini dijadikan jaminan untuk memperoleh dana pengembangan usaha. Ia kembali membuka halaman berikutnya. Nama penjaminnya adalah Amelia. Beberapa investor saling memandang. Seorang wartawan segera memotret layar presentasi. Kilatan kamera kembali memenuhi ballroom. Arman mulai terlihat gelisah. Kamu mendapatkan semua dokumen itu dari mana? Suara Arman mulai meninggi. Adrian tetap tenang. Dari arsip yang sah. Ia lalu mengeluarkan beberapa foto lama. Aku hampir tidak mampu menahan air mata ketika melihatnya. Foto-foto itu memperlihatkan diriku bertahun-tahun lalu. Aku sedang membantu menyusun barang di gudang kecil. Aku sedang mencatat pesanan pelanggan. Aku sedang mengangkat kardus bersama beberapa karyawan pertama perusahaan. Bahkan ada foto ketika aku membagikan makanan kepada para pekerja yang lembur hingga malam. Selama ini aku bahkan lupa bahwa momen-momen itu pernah diabadikan. Adrian kembali berbicara. Saat Arman membangun perusahaan ini, Amelia tidak hanya menjadi istri. Ia menjadi tenaga administrasi. Ia menjadi bagian keuangan. Ia menjadi bagian logistik. Ia menjadi orang yang memastikan seluruh kebutuhan operasional tetap berjalan ketika perusahaan belum mampu menggaji banyak pegawai. Aku menundukkan kepala. Semua kenangan itu kembali memenuhi pikiranku. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai pengorbanan. Aku melakukannya karena mencintai suamiku. Namun malam ini, semua yang selama ini kusembunyikan justru dibuka di hadapan ratusan orang. Arman mulai kehilangan kesabaran. Semua pasangan saling membantu. Tidak ada yang salah. Adrian mengangguk pelan. Benar. Membantu pasangan bukanlah kesalahan. Tetapi mengambil seluruh penghargaan untuk diri sendiri, lalu menghina orang yang telah berjuang bersamamu, adalah persoalan yang berbeda. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Aku melihat beberapa tamu yang sebelumnya tertawa kini sama sekali tidak berani menatapku. Adrian membuka mapnya sekali lagi. Kali ini ekspresinya berubah lebih serius. Ada satu fakta lagi.
Jantungku berdegup semakin cepat. Ia mengangkat beberapa dokumen transaksi. Beberapa tahun setelah perusahaan berkembang, terjadi pemindahan sejumlah aset ke beberapa perusahaan lain. Arman langsung memotong. Itu urusan internal perusahaan. Namun Adrian tidak menghentikan penjelasannya. Pemindahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Amelia, meskipun sebagian aset itu berasal dari harta yang dibangun bersama. Ia menunjukkan salinan transaksi, perubahan kepemilikan aset, serta beberapa dokumen pendukung. Seluruh dokumen ini telah diverifikasi. Tidak hanya ada bukti transaksi, ada pula korespondensi resmi, catatan administrasi, dan keterangan dari beberapa saksi yang terlibat dalam prosesnya. Aku benar-benar terkejut. Aku tidak pernah mengetahui adanya pemindahan aset tersebut. Selama ini aku mempercayakan seluruh urusan perusahaan kepada Arman. Aku bahkan tidak pernah meminta laporan keuangan. Bagiku, kepercayaan dalam rumah tangga lebih berharga daripada angka. Kini aku mulai sadar bahwa kepercayaan itu justru dimanfaatkan. Suasana ballroom berubah drastis. Para investor mulai berbisik satu sama lain. Beberapa di antaranya membuka ponsel. Ada yang menghubungi stafnya. Ada pula yang tampak memeriksa dokumen kerjasama yang pernah mereka tanda tangani. Sementara itu, para wartawan terus merekam setiap detik yang terjadi. Tidak ada satupun kamera yang berhenti menyorot panggung. Arman berkali-kali mengusap wajahnya. Kepercayaan dirinya yang tadi begitu tinggi kini perlahan menghilang. Ia memandang para investor yang selama ini selalu berdiri di belakangnya. Namun yang ia temukan bukan lagi tatapan penuh keyakinan, melainkan wajah-wajah yang dipenuhi keraguan. Beberapa detik kemudian, seorang investor senior yang sejak tadi duduk di barisan paling depan perlahan berdiri. Ia merapikan jasnya. Seluruh ruangan langsung menoleh kepadanya. Dengan suara tenang, tetapi sangat tegas, ia berkata, "Pak Arman." Ia berhenti sejenak. Tatapannya beralih kepada dokumen-dokumen yang masih berada di tangan Adrian. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat wajah Arman seketika memucat. Kalau semua ini benar. Ia menarik napas dalam. Kerja sama kita selesai. Kalimat investor senior itu masih menggema di dalam ballroom. Kerja sama kita selesai. Beberapa detik tidak ada seorang pun yang berbicara. Lalu, suasana berubah begitu cepat. Satu persatu investor berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka tidak lagi memandang Arman dengan kekaguman seperti beberapa menit sebelumnya. Wajah-wajah yang semula penuh senyum kini dipenuhi kekecewaan dan keraguan. Aku masih berdiri di atas panggung. Tanganku perlahan menggenggam ujung gaun yang kupakai. Napasku belum sepenuhnya tenang. Tetapi untuk pertama kalinya malam itu aku tidak lagi merasa sendirian. Seorang investor menghampiri Adrian. "Pak Adrian, kami ingin memeriksa seluruh dokumen ini melalui tim hukum kami." Adrian mengangguk. "Itu hak Anda. Saya hanya berharap semua pihak mengambil keputusan berdasarkan fakta." Investor tersebut mengulurkan tangan kepadaku. "Ibu Amelia, kami turut prihatin atas apa yang terjadi malam ini." Aku hanya mampu menganggukkan kepala. Belum sempat aku menjawab, dua investor lain ikut menyampaikan permohonan maaf, karena sebelumnya mereka ikut tertawa saat Arman mempermalukanku. Permintaan maaf itu memang tidak dapat menghapus luka yang kurasakan. Namun setidaknya mereka menyadari bahwa penghinaan bukanlah sesuatu yang pantas dijadikan hiburan. Di sisi lain ruangan, para direktur perusahaan mulai berkumpul. Mereka berbicara dengan wajah serius. Aku melihat beberapa di antara mereka membuka berkas dan saling bertukar pandang. Tak lama kemudian, salah seorang direktur senior melangkah mendekati Arman. "Pak." Suaranya terdengar berat. "Demi menjaga integritas perusahaan, saya memilih mengundurkan diri mulai malam ini." Arman langsung menatapnya dengan tidak percaya. "Kamu serius?" "Saya sudah mempertimbangkannya." Belum selesai Arman mencerna ucapan itu, direktur lain ikut berbicara. "Saya juga. Saya tidak bisa melanjutkan kerjasama jika persoalan ini tidak diselesaikan secara terbuka."
Ucapan itu disusul oleh beberapa pimpinan divisi lainnya. Satu demi satu. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang membuat keributan. Namun setiap keputusan yang mereka sampaikan terasa seperti batu besar yang menghantam kepercayaan diri Arman. Aku melihat wajah suamiku semakin pucat. Untuk pertama kalinya sejak perusahaan itu berdiri, ia tampak benar-benar kehilangan kendali. Sementara itu, para wartawan tidak berhenti merekam. Mikrofon dan kamera mengarah ke panggung. Beberapa reporter mulai mengirim laporan langsung dari lokasi. Aku mendengar salah seorang di antara mereka berkata, "Rekam semuanya. Ini akan menjadi berita utama malam ini." Dalam hitungan menit, potongan video ketika Arman berteriak, "Siapa yang mau istriku? 300.000 saja." Mulai beredar di media sosial. Para tamu yang memegang ponsel tampak saling menunjukkan layar mereka. Jumlah tayangan terus bertambah. Komentar bermunculan tanpa henti. Banyak orang mengecam tindakan Arman. Sebagian besar menyampaikan dukungan kepadaku. Aku tidak pernah membayangkan peristiwa yang paling memalukan dalam hidupku justru disaksikan oleh begitu banyak orang. Namun di balik rasa malu itu, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Orang-orang tidak lagi menertawakanku. Mereka mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku kemudian melihat perempuan muda yang sejak awal malam berada di dekat Arman. Ia berdiri beberapa meter dari panggung dengan wajah gelisah. Tadi ia masih tampak percaya diri. Kini ia justru beberapa kali melangkah mundur. Ketika Arman berusaha mendekatinya, perempuan itu menggeleng pelan. Aku harus pulang." "Tunggu dulu." Suara Arman terdengar panik. "Kita bisa jelaskan semuanya." Perempuan itu menghindari tatapannya. "Maaf." Tanpa menunggu jawaban, ia segera meninggalkan ballroom melalui pintu samping. Arman hanya mampu memandang kepergiannya. Aku tidak mengenal perempuan itu. Namun dari caranya menjaga jarak, aku mengerti bahwa ia tidak ingin ikut terseret dalam masalah yang sedang terjadi. Kini Arman benar-benar sendirian. Para investor menjauh. Para direktur mengundurkan diri. Orang yang selama ini berada di sisinya pun memilih pergi. Beberapa menit kemudian, Arman berbalik menghadapku. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kesombongan. Nada suaranya berubah menjadi jauh lebih pelan. "Mel." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. "Tolong." Ia menarik napas panjang. "Hentikan semua ini." Aku masih diam. "Katakan pada mereka kalau ini hanya salah paham. Bilang kalau kamu tidak keberatan dengan apa yang terjadi." Aku memandang pria yang selama bertahun-tahun menjadi pusat hidupku. Pria yang pernah kupercaya sepenuh hati. Pria yang pernah kuanggap akan menjagaku dalam keadaan apapun. Namun malam ini, dialah yang menghancurkan harga diriku di hadapan ratusan orang. "Aku minta maaf." Suara Arman mulai bergetar. "Aku hilaf. Kita bisa menyelesaikan semuanya di rumah." Aku merasakan air mata kembali menggenang. Tetapi kali ini aku tidak menangis karena lemah. Aku menangis karena akhirnya menyadari satu hal. Selama bertahun-tahun aku selalu mengalah. Aku selalu memaafkan. Aku selalu memilih diam demi menjaga rumah tangga kami. Dan setiap kali aku diam, Arman semakin merasa bahwa ia bisa melakukan apa saja tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Aku menghapus air mata di pipiku, lalu menatapnya dengan tenang. "Mas." Suaraku terdengar lebih mantap daripada sebelumnya. Aku sudah terlalu lama diam. Kalimat itu membuat Arman membeku. Aku melanjutkan. "Diamku bukan berarti aku tidak terluka. Diamku bukan berarti semua yang kamu lakukan itu benar. Dan diamku bukan berarti kamu boleh terus menginjak harga diriku." Aku tidak lagi menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berani menatap mata suamiku tanpa rasa takut. Arman membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun belum sempat satu kata pun keluar, pintu utama ballroom kembali terbuka. Seorang pria parubaya berpakaian rapi masuk bersama dua orang asistennya. Ia membawa sebuah map berwarna coklat yang tampak tebal. Langkahnya mantap menuju panggung.
Setelah berdiri di hadapan kami, ia memperkenalkan diri dengan sopan. "Selamat malam. Saya hadir sebagai kuasa hukum Ibu Amelia." Seluruh ruangan kembali sunyi. Pria itu membuka map yang dibawanya. Kemudian menyerahkan satu berkas kepada Arman. Dengan nada profesional, ia berkata, "Pak Arman, ini adalah pemberitahuan resmi mengenai gugatan yang telah kami siapkan untuk melindungi hak-hak Ibu Amelia sesuai ketentuan hukum yang berlaku." Wajah Arman seketika kehilangan seluruh ketenangannya. Ia menatap berkas itu dengan tangan yang mulai bergetar. "Dan aku tahu, malam yang menghancurkan harga diriku telah berubah menjadi awal dari perjuangan panjang untuk merebut kembali keadilan yang selama ini dirampas dariku. Malam yang mengubah hidupku akhirnya benar-benar menjadi awal dari sebuah perjalanan baru." Beberapa hari setelah peristiwa di ballroom itu, aku duduk di sebuah ruang kantor hukum yang tenang. Di hadapanku terbentang berbagai dokumen yang selama bertahun-tahun tidak pernah sekalipun kubaca dengan saksama. Selama ini aku selalu percaya kepada Arman. Aku menandatangani banyak berkas tanpa rasa curiga karena kupikir semua itu dilakukan demi kepentingan keluarga kami. Kini, setiap lembar yang kubuka justru menghadirkan pertanyaan baru. Pengacaraku menjelaskan semuanya dengan sabar. "Bu Amelia, gugatan ini bukan hanya mengenai perceraian." Aku mengangkat pandangan. "Ini juga menyangkut hak ibu atas harta yang dibangun selama perkawinan serta dugaan adanya tindakan yang perlu diperiksa lebih lanjut melalui proses hukum." Aku menarik napas panjang. Beberapa hari sebelumnya aku masih berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun setelah penghinaan yang kualami di depan ratusan orang, aku sadar bahwa mempertahankan rumah tangga tanpa adanya saling menghormati hanya akan membuat luka semakin dalam. Hari ketika gugatan resmi didaftarkan, aku datang ke pengadilan dengan langkah yang jauh lebih mantap dibandingkan saat meninggalkan ballroom malam itu. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk mencari keadilan. Sidang pertama berlangsung dengan suasana yang tertib. Ruang sidang dipenuhi kuasa hukum dari kedua belah pihak. Beberapa wartawan mengikuti jalannya persidangan dari area yang telah ditentukan. Aku berusaha tetap tenang meskipun sorotan kamera sesekali mengarah kepadaku. Arman duduk beberapa meter di depanku. Untuk pertama kalinya aku melihatnya bukan sebagai suamiku, melainkan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang pernah diambilnya. Ketika hakim mempersilakan kedua belah pihak menyampaikan pokok perkara, pengacaraku berdiri terlebih dahulu. Dengan suara yang tenang, ia menjelaskan kronologi perjuangan kami membangun perusahaan sejak awal pernikahan, pengorbanan yang kulakukan, hingga peristiwa penghinaan di depan para tamu undangan yang menjadi titik balik dalam rumah tangga kami. Kemudian satu persatu bukti mulai diperlihatkan. Salinan transaksi penjualan perhiasan warisan ibuku, dokumen jaminan sertifikat rumah, catatan administrasi awal perusahaan, foto-foto ketika aku ikut bekerja di gudang kecil. Semua disusun secara sistematis. Arman beberapa kali menggelengkan kepala. "Itu hanya tafsir sepihak," katanya kepada majelis hakim. "Perusahaan berkembang karena kerja keras saya." Hakim mengangguk pelan. "Silakan sampaikan seluruh keterangan sesuai giliran." Sidang pun berlanjut. Pengacaraku kemudian menunjukkan sejumlah dokumen yang baru berhasil diperoleh melalui proses hukum. Beberapa di antaranya memperlihatkan adanya perubahan data kepemilikan aset perusahaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Aku memandang setiap halaman itu dengan perasaan campur aduk. Ada banyak tanda tangan. Ada banyak keputusan perusahaan. Namun aku sama sekali tidak pernah mengetahui sebagian besar proses tersebut. Arman segera memberikan penjelasan. "Itu kebijakan bisnis. Tidak ada yang melanggar hukum." Namun kuasa hukumnya sendiri tampak beberapa kali membuka berkas dengan wajah serius, seolah sedang memastikan kembali penjelasan yang diberikan kliennya. Sidang berikutnya memasuki pembahasan mengenai administrasi perusahaan. Disinilah semakin banyak hal yang mulai terungkap. Beberapa dokumen ternyata memiliki perbedaan data. Ada perubahan isi pada salinan tertentu yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Terdapat pula transaksi pemindahan sebagian aset perusahaan yang menimbulkan pertanyaan, karena dilakukan tanpa pemberitahuan kepadaku sebagai pasangan dalam rumah tangga yang ikut membangun perusahaan sejak awal. Majelis hakim tidak langsung mengambil kesimpulan. Semua bukti dicatat untuk diperiksa melalui mekanisme yang berlaku. Pengacaraku menjelaskan bahwa beberapa dokumen diduga tidak sesuai dengan arsip sebelumnya, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut. Selain itu, terdapat pula catatan mengenai perpindahan kepemilikan sebagian saham yang waktunya perlu dicocokkan dengan dokumen asli perusahaan. Aku hanya mendengarkan. Semakin lama persidangan berjalan, semakin kusadari bahwa selama bertahun-tahun aku terlalu mudah mempercayai semua keputusan Arman. Aku tidak pernah meminta penjelasan. Aku tidak pernah mempertanyakan apapun. Bagiku, kepercayaan adalah dasar sebuah pernikahan. Namun kini aku belajar bahwa kepercayaan tetap harus berjalan berdampingan dengan keterbukaan. Pada sidang berikutnya, Adrian Prasetya hadir sebagai saksi. Ia datang tanpa pengawalan berlebihan, tanpa sorotan yang ingin menarik perhatian. Ketika namanya dipanggil, ia berdiri di depan majelis hakim dan memberikan keterangan secara tenang. Ia menjelaskan bagaimana ia memperoleh sebagian dokumen melalui jalur yang sah setelah menerima informasi dari beberapa pihak yang mengetahui sejarah berdirinya perusahaan. Ia juga menerangkan bahwa kehadirannya bukan untuk mencampuri urusan rumah tanggaku. Saya hadir semata-mata untuk memberikan keterangan atas fakta yang saya ketahui. Katanya dengan jelas. Saya menghormati proses hukum dan menyerahkan seluruh keputusan kepada majelis hakim. Aku menatap Adrian dengan penuh rasa hormat. Sejak awal, ia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ia tidak pernah mencoba mengatur hidupku. Ia hanya memastikan bahwa seseorang yang selama ini tidak memiliki suara akhirnya memperoleh kesempatan untuk didengar. Selesai memberikan kesaksian, Adrian kembali duduk tanpa banyak berbicara. Perhatian kembali tertuju kepadaku. Hakim memintaku menjelaskan alasan mengajukan gugatan. Aku berdiri perlahan. Tanganku masih sedikit gemetar. Namun kali ini aku tidak lagi menundukkan kepala. Saya datang ke pengadilan bukan karena ingin menghancurkan siapapun. Suaraku terdengar jelas di seluruh ruang sidang. Saya hanya ingin mendapatkan kembali hak saya dan menutup luka yang terlalu lama saya pendam. Aku berhenti sejenak. Luka itu bukan hanya karena penghinaan di depan umum, tetapi juga karena saya merasa kepercayaan yang saya berikan selama bertahun-tahun tidak dijaga sebagaimana mestinya. Ruang sidang kembali hening. Aku menyadari sesuatu. Perempuan yang beberapa minggu lalu hanya mampu menangis di atas panggung kini mampu berdiri dan menyampaikan isi hatinya tanpa rasa takut. Aku belum menjadi pribadi yang sempurna. Namun sedikit demi sedikit, kepercayaan diriku mulai kembali. Menjelang akhir persidangan hari itu, majelis hakim menutup berkas yang ada di hadapannya. Beliau memandang kedua belah pihak secara bergantian. Laporan dan bukti awal telah kami terima. Suasana ruang sidang langsung menjadi tenang. Namun untuk memperoleh gambaran yang utuh, majelis memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan saham yang asli beserta dokumen pendukung lainnya. Hakim berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Karena itu, pada sidang berikutnya kami memerintahkan agar seluruh dokumen saham asli perusahaan dibawa dan diajukan di hadapan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kalimat itu membuat seluruh ruang sidang kembali dipenuhi bisikan pelan. Aku melihat wajah Arman berubah tegang. Sementara aku menarik napas panjang. Aku merasa, sidang berikutnya akan menjadi penentu arah dari semua kebenaran yang selama ini masih tersembunyi. Hari sidang terakhir akhirnya tiba. Aku berdiri beberapa saat di depan gedung pengadilan sebelum melangkah masuk. Udara pagi terasa sejuk, tetapi jantungku tetap berdebar. Perjalanan panjang yang bermula dari malam penghinaan di ballroom kini akan mencapai titik penentuan. Aku tidak lagi datang dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Aku datang membawa keyakinan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan untuk didengar, dan setiap perkara harus diputus berdasarkan fakta. Ruang sidang jauh lebih ramai dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Beberapa awak media telah menunggu sejak pagi. Para investor yang pernah bekerja sama dengan Arman juga hadir sebagai pihak yang ingin mengetahui hasil akhir perkara.
Beberapa mantan direksi perusahaan duduk dengan wajah serius. Di kursinya, Arman tampak jauh berbeda. Setelan jas yang dulu selalu dikenakannya dengan penuh percaya diri kini tidak lagi mampu menyembunyikan kelelahan di wajahnya. Matanya tampak sayu. Rambutnya tidak lagi serapi biasanya. Aku hampir tidak mengenali pria yang pernah begitu bangga memamerkan kekayaannya itu. Sidang dimulai. Majelis hakim mempersilakan kedua belah pihak menyampaikan keterangan terakhir. Pengacaraku kembali menyerahkan dokumen-dokumen asli yang sebelumnya diminta oleh pengadilan. Sertifikat, catatan kepemilikan, dokumen saham, laporan administrasi. Seluruhnya telah diperiksa melalui prosedur yang berlaku. Beberapa saksi juga telah memberikan keterangan pada sidang-sidang sebelumnya. Semua bukti saling melengkapi. Majelis hakim kemudian menyampaikan ringkasan hasil pemeriksaan. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa terdapat harta yang dibangun selama masa perkawinan dan harus dinilai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga menegaskan bahwa berbagai dokumen serta keterangan saksi menjadi dasar penilaian terhadap hak masing-masing pihak. Aku mendengarkan setiap kalimat dengan napas tertahan. Bukan karena aku menginginkan kemenangan, melainkan karena aku ingin semua pengorbanan yang selama ini tidak pernah terlihat akhirnya diakui. Beberapa menit kemudian, putusan mulai dibacakan. Ruang sidang berubah sunyi. Majelis hakim menyatakan bahwa sebagian aset yang terbukti berkaitan dengan kontribusiku selama masa perkawinan harus dikembalikan sesuai hakku berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Air mataku perlahan mengalir. Bukan karena nilai harta yang disebutkan, melainkan karena perjuanganku akhirnya mendapatkan pengakuan. Selama bertahun-tahun aku dianggap tidak pernah berjasa. Hari itu, kenyataan berbicara sebaliknya. Arman hanya menundukkan kepala. Tidak ada lagi bantahan. Tidak ada lagi senyum angkuh. Setelah putusan dibacakan, berbagai konsekuensi mulai berdatangan hampir bersamaan. Perusahaan yang selama ini dipimpinnya harus menjalani perubahan besar dalam pengelolaan sesuai proses hukum dan keputusan para pemegang kepentingan. Beberapa aset mewah yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya ikut terdampak oleh penyelesaian kewajiban dan pembagian hak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum sesuai tahapannya. Rumah mewah yang dulu sering dipamerkannya tidak lagi menjadi tempat yang memberinya rasa bangga. Koleksi mobil mewah yang selalu diparkir berjajar kini tidak lagi memiliki arti ketika kepercayaan orang-orang di sekitarnya telah hilang. Yang paling berat baginya bukanlah kehilangan benda, melainkan kehilangan kepercayaan. Investor yang dahulu berebut ingin bekerja sama memilih menghentikan hubungan bisnis mereka. Beberapa mitra perusahaan mengumumkan peninjauan kembali kerjasama. Nama Arman yang dahulu identik dengan kesuksesan kini lebih sering disebut sebagai pelajaran tentang pentingnya integritas dan penghormatan dalam membangun kepercayaan. Media terus mengikuti perkembangan kasus itu. Berita demi berita muncul silih berganti. Namun aku memilih tidak membaca semuanya. Aku tidak ingin hidupku dipenuhi kebencian. Aku ingin menatap masa depan. Beberapa hari setelah putusan, aku kembali bertemu Arman. Bukan di rumah, bukan di kantor, melainkan di sebuah ruang mediasi yang tenang untuk menyelesaikan beberapa administrasi yang masih diperlukan. Saat aku masuk, ia sudah duduk lebih dahulu. Ia tampak jauh lebih kurus. Tatapannya kosong. Di atas meja hanya ada beberapa berkas dan segelas air yang hampir tidak disentuhnya. Aku mendengar kabar bahwa perempuan yang selama ini sering terlihat berada di dekatnya telah memilih pergi. Ketika berbagai masalah datang bertubi-tubi, ia tidak lagi berada di sisi Arman. Aku tidak merasa puas mendengar kabar itu. Aku hanya menyadari bahwa hubungan yang dibangun tanpa kejujuran seringkali tidak mampu bertahan ketika ujian datang. Arman perlahan mengangkat wajah. Mel. Suaranya sangat pelan. Aku tetap berdiri dengan tenang. Aku ingin minta maaf. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. Aku terlalu sibuk mengejar pengakuan. Aku terlalu bangga dengan semua yang kupunya. Dan aku lupa siapa orang yang pertama kali berdiri di sampingku. Setiap kalimat yang diucapkannya terdengar penuh penyesalan. Namun waktu tidak pernah berjalan mundur. Aku memandangnya tanpa kebencian. Aku sudah memaafkanmu.
Ia langsung menatapku. Tapi memaafkan bukan berarti menghapus semua yang telah terjadi. Aku mengucapkannya dengan tenang. Tidak semua hubungan harus dipertahankan agar seseorang bisa belajar menjadi lebih baik. Ruangan kembali sunyi. Aku tidak lagi merasakan kemarahan seperti dulu. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Aku akhirnya memahami bahwa kemenangan terbesar bukanlah melihat seseorang jatuh, melainkan mampu bangkit tanpa kehilangan nilai-nilai yang kita pegang. Arman menundukkan kepalanya. Bahunya mulai bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihatnya menangis tanpa mampu menyembunyikan penyesalannya. Air matanya jatuh satu persatu ke atas berkas yang ada di meja. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Kalau waktu bisa diulang." Kalimat itu menggantung di udara. Aku memandangnya beberapa detik, lalu perlahan berdiri dan melangkah menuju pintu. Aku tahu, jawaban atas penyesalan itu tidak berada pada masa lalu, melainkan pada pilihan yang akan kami ambil setelah hari ini. 6 bulan telah berlalu sejak sidang terakhir itu. Hidupku berubah dalam banyak hal. Bukan karena aku kini memiliki kembali sebagian hak yang selama ini diperjuangkan melalui jalur hukum, melainkan karena akhirnya aku belajar menghargai diriku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bangun setiap pagi tanpa dihantui rasa takut, tanpa menunggu seseorang pulang dengan wajah dingin, dan tanpa bertanya-tanya apakah semua pengorbananku masih memiliki arti. Aku memulai hidup dari awal. Tidak mudah. Ada banyak kenangan yang masih tersimpan di sudut pikiranku. Rumah kecil yang pernah kami tempati. Gudang sederhana tempat kami memulai usaha. Malam-malam ketika aku dan Arman menghitung uang hasil penjualan sambil bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Semua kenangan itu tetap menjadi bagian dari hidupku. Namun aku memilih menyimpannya sebagai pelajaran, bukan sebagai penyesalan. Setelah melalui banyak pertimbangan, aku menggunakan sebagian hak yang telah dipulihkan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial. Aku menamainya Yayasan Langkah Harapan. Tujuannya sederhana. Aku ingin membantu perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga memperoleh pendampingan, pelatihan keterampilan, dan akses kepada bantuan hukum maupun psikologis sesuai kebutuhan mereka. Aku tidak ingin ada perempuan lain yang merasa sendirian seperti yang pernah kurasakan. Hari pertama yayasan itu dibuka, hanya ada beberapa orang yang datang. Seorang ibu yang ingin belajar membuat kue agar dapat membantu perekonomian keluarganya. Seorang perempuan muda yang membutuhkan pendampingan hukum. Seorang janda yang kehilangan kepercayaan diri setelah bertahun-tahun direndahkan. Aku menyambut mereka satu persatu. Aku tidak memperkenalkan diriku sebagai seseorang yang pernah menjadi sorotan media. Aku hanya memperkenalkan diriku sebagai Amelia. Seorang perempuan yang pernah jatuh dan sedang belajar berdiri kembali. Perlahan, kegiatan yayasan mulai berkembang. Kami mengadakan pelatihan usaha kecil, kelas keterampilan, seminar mengenai hak dan tanggung jawab dalam keluarga, pendampingan bagi perempuan yang membutuhkan bantuan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Melihat senyum mereka tumbuh sedikit demi sedikit membuatku menyadari bahwa luka yang pernah kualami kini telah berubah menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Suatu siang, setelah selesai memberikan pelatihan, seorang peserta menghampiriku. Matanya berkaca-kaca. "Bu Amelia." Aku tersenyum. "Iya. Kalau dulu ibu menyerah, mungkin saya juga tidak akan punya keberanian untuk bangkit." Aku terdiam beberapa saat, lalu menggenggam tangannya dengan hangat. "Bukan saya yang membuat ibu kuat. Saya hanya mengingatkan bahwa kekuatan itu memang sudah ada di dalam diri ibu." Perempuan itu tersenyum sambil mengangguk. Saat melihatnya melangkah pergi dengan wajah yang jauh lebih tenang, aku ikut merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Aku akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan mampu menjadi manfaat bagi orang lain. Sementara itu, kehidupan Arman berjalan sangat berbeda. Aku beberapa kali mendengar kabar tentang dirinya. Ia kini hidup jauh lebih sederhana dibandingkan dahulu. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan berbagai kewajiban yang masih harus dipenuhi sesuai proses hukum dan keputusan yang telah berlaku.
Perusahaan yang dahulu menjadi kebanggaannya kini dipimpin oleh manajemen baru. Orang-orang yang dulu selalu mengelilinginya telah memiliki jalan hidup masing-masing. Aku tidak pernah mencari tahu lebih jauh. Aku juga tidak pernah merasa senang atas kejatuhannya. Bagiku, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang terpenting adalah mau belajar dari kesalahan. Beberapa kali Adrian datang mengunjungi yayasan. Bukan membawa hadiah, bukan membawa janji. Ia hanya datang untuk melihat perkembangan berbagai program yang kami jalankan. Kadang ia memberikan masukan, kadang memperkenalkan relasi yang ingin membantu kegiatan sosial kami. Namun setelah itu, ia selalu pamit dengan sederhana. Suatu sore kami duduk di taman yayasan setelah seluruh kegiatan selesai. Aku senang melihat yayasan ini berkembang, katanya sambil memandang halaman yang dipenuhi anak-anak dan para relawan. Aku tersenyum. Semua ini terjadi karena banyak orang baik yang mau membantu. Adrian menggeleng pelan. Karena kamu memilih bangkit. Aku menatapnya. Terima kasih karena dulu sudah berdiri di ballroom itu. Ia tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Tidak ada kata-kata lain. Tidak ada janji tentang masa depan. Tidak ada paksaan untuk mengisi ruang kosong dalam hidupku. Adrian menghormatiku sebagai sahabat. Dan bagiku, penghormatan seperti itu jauh lebih berharga daripada perhatian yang dipaksakan. Beberapa bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar mengenai pemberdayaan perempuan. Di hadapanku duduk ratusan peserta dari berbagai latar belakang. Ada mahasiswa. Ada ibu rumah tangga, ada pelaku usaha, ada pula perempuan-perempuan yang sedang berusaha memulai hidup baru. Ketika sesi terakhir tiba, seseorang bertanya, "Bu Amelia, apa pelajaran terbesar yang ibu dapatkan dari semua yang pernah terjadi?" Aku tersenyum pelan. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulalui. Tentang rumah kontrakan kecil, tentang perhiasan warisan ibuku, tentang kerja keras yang tak pernah kuhitung, tentang malam ketika harga diriku dihancurkan di depan ratusan orang, dan tentang keberanian untuk akhirnya berkata, "Cukup." Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Jangan pernah membiarkan siapapun menentukan nilai diri kita. Ruangan menjadi hening, harta bisa hilang, jabatan bisa berubah, popularitas bisa memudar. Tetapi harga diri hanya akan hilang jika kita sendiri menyerah untuk menjaganya. Tepuk tangan perlahan memenuhi ruangan. Sore itu, ketika acara selesai, aku berjalan keluar gedung. Langit tampak cerah. Angin bertiup lembut menerpa wajahku. Aku berhenti sejenak. Kupandang hamparan langit yang begitu luas. Lalu, dengan hati yang kini benar-benar tenang, aku berbisik. Dulu aku dihina seharga 300.000 rupiah. Air mataku menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Hari ini aku sadar. Aku tersenyum sambil mengangkat wajahku ke langit. Martabat manusia memang tak pernah memiliki harga untuk dilelang. Aku melangkah kembali dengan kepala tegak. Bukan sebagai perempuan yang pernah dipermalukan. Bukan sebagai korban. Melainkan sebagai seseorang yang telah belajar bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari kekayaan atau jabatan, melainkan dari kemampuan menghargai orang-orang yang berjuang bersama kita. Karena pada akhirnya, kesombongan akan runtuh oleh akibat dari perbuatannya sendiri. Sedangkan ketulusan, keberanian, dan harga diri akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.